Oke, shalom ibu-ibu semua. Yang di belakang mohon ke depan biar lebih menyatu. Oke. Ya, kita mau mulai ibu-ibu sesuai dengan tema yang kita usung pada hari ini. Pernikahan itu bukan hanya untuk dipertahankan aja. Bukan hanya untuk bukan dipertahankan aja, tapi kita harus pelihara. Dan sekarang sebelumnya gini, saya mau tanya dulu, siapa yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Banyak. Yang lain sisa di bawah 10 tahun atau malah belum menikah ya? Oke, nah yang 10 tahun ke atas, setuju nggak kalau saya bilang bahwa menikah itu sulit? Setuju? Sulitnya apa tuh Bu? Kira-kira kamu Oke. coba mungkin ibu udah berapa tahun menikah? Udah berapa tahun ibu menikah? Udah tahun berapa? Saya menikah tahun 82. 82 is 44 tahun. Wah, udah lumayan. Ya kan? 82 44 tahun. Oke. Ibu bilang tadi menikah sulit. Setuju. Apa Bu sulitnya? Kadang salah paham, Banyak salah paham. kadang soal anak aja jadi ribut. Oke, soal anak aja jadi ribut. Anak ibu udah gede dong sekarang ya. Udah cucu gitu kan. Oke. Tapi masih terasa sulit. 44 tahun aja masih ada ribut ya. Oke. Kecil aja. Soal kecil. Oke, ada lagi yang mau cerita ributnya soal apa nih atau sulitnya apa? Kalau yang di bawah 10 deh, sekarang yang di bawah 10 tahun coba. Terasa nggak sulitnya menikah? Enggak. Kalau gitu ya udah selesai. Nah, ibu-ibu, sebelum kita ngomong lebih lanjut, saya cuma mau ingetin apa yang kita sudah dapat dari mimbar GSKI ya, bahwa kita ini diciptakan untuk apa? Ya, karena ini akan membawa, akan menentukan atau akan membentuk apa yang kita responi atau apa yang akan kita putuskan dalam hidup ini. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi sekutu Tuhan. Ya, kalau di istilah di kita jadi corpus delicti, di GSKI dikenal dengan corpus delicti. Nah, Tuhan enggak menciptakan kita semata-mata untuk nikah aja. Orang harus nikah enggak. Tuhan katakan sebaiknya manusia itu tidak seorang diri, tapi terus terang ada beberapa yang memang Tuhan izinkan seorang diri. Nah, jadi kalau kita memilih untuk menikah, ya itu pasti pernikahan itu pun harus sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk apa tadi? Untuk jadi corpus delicti, untuk jadi sekutu Tuhan. Maka pernikahan kita itu tidak boleh menjadi gangguan, tidak boleh menjadi penghalang untuk kita melayani Tuhan. Itu idealnya. Ya, itu idealnya bahwa pernikahan itu seharusnya tidak boleh mengganggu, apalagi menghambat atau membatalkan tujuan Tuhan menciptakan kita. Tidak boleh. Nah, tapi kenyataannya dunia yang makin rusak, mental yang makin bobrok, keadaan alam juga yang sudah makin tidak bersahabat, membuat pernikahan itu rawan sekali. Pernikahan menjadi cepat goyah, termasuk pernikahan anak-anak Tuhan. Nah, tapi kalau kita ngerti bagaimana panggilan kita sebagai orang percaya perjanjian baru, yaitu kita harus membawa kemuliaan Tuhan, kita harus menjadi sekutu Tuhan. Maka sekarang yang kita mau belajar hari ini, bagaimana kita menghadapi masalah yang kita gak bisa hindari dalam pernikahan ini. Ya, seperti tadi Ibu katakan, hal kecil aja jadi gara-gara. Cuman urusan kecil aja bisa jadi gegeran. Nah, saya sering saya salah satu konselor dari bimbingan pranikah yang di pusat ya. Kita kasih sesi 12 sesi untuk sebelum pernikahan gitu. Saya selalu pesan, menikah itu sulit, ya. Menikah itu sulit. Kenapa? Karena kamu beda. Perempuan dan laki beda.
Walaupun ibu udah nikah 44 tahun, ada yang mungkin juga 10 tahun dan berapa tahun, harus diakui bahwa wanita dan pria itu beda. Loh, Tuhan katakan sepadan. Loh, justru itu sepadan dalam Alkitab itu artinya berbeda namun saling melengkapi. Itu arti sepadan. Sepadan bukan berarti cocok terus sama sejalan gitu, bukan. Sepadan itu bertolak belakang namun saling melengkapi. Supaya jadi makin komplit, makin kaya, makin bukan kaya materi, maksud saya makin luas, makin kuat kita punya rumah tangga. Maksud Tuhan seperti itu. Ya. Jadi perlu diingat, jadi menikah itu sulit, dan kalau sekarang ibu-ibu ini dan calon-calon ini melihat pernikahan ini kok banyak masalah, jangan heran karena dari awal Tuhan udah kasih tahu kamu menikah dengan lawan jenis. Ya kan? Kita menikah dengan lawan jenis. Ada yang menikah dengan sejenis di sini? Gak ada. Itu udah kata lawan jenis. Artinya udah memang beda kita. Ya, jadi jangan heran kalau nanti terdapat perbedaan. Atau sekarang kok dia gitu ya Bu? Dulu enggak loh. Nah, itu kan dulu ya masa promosi. Ini promosinya udah habis. Sekarang udah kenyataannya seperti ini. Nah, di sini kita mau belajar ya, ibu-ibu, bahwa dalam menikah sepanjang Alkitab itu nggak pernah dikatakan bahwa menikahlah karena cinta. Nggak ada ayatnya. Nggak ada perintah baik dari Yesus sendiri maupun dari Rasul Paulus atau dari siapapun penulis kitab mengatakan bahwa menikahlah dengan cinta. Nggak ada. Tetapi di Amsal, kalau bisa ditayangkan, tolong Amsal 4, Amsal 24 ayat 3 dan 4. Amsal 24 ayat 3 dan 4 katakan gini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi untuk sebuah rumah tangga yang bahagia, yang kuat, yang bisa bertahan, yang bisa dipelihara, itu diperlukan 3 hal. Pertama apa? Hikmat. Kedua, kepandaian. Ketiga, pengertian. Nggak ada kata cinta. Kenapa? Karena 3 hal itu merupakan modal utama pernikahan. Kenapa? Karena Tuhan mau. Waktu Tuhan katakan menciptakan manusia, kamu sebaiknya berpasangan supaya kamu menjadi satu kesatuan, oneness. Tuhan mau kita untuk intim dengan pasangan kita. Tuhan bukan memberikan kita hanya romantisme. Saya nggak bilang romantis nggak perlu, tapi romantisme bukan satu-satunya alasan mengapa kita menikah. Karena dunia menawarkan romantisme. Romantisme bisa diciptakan kapan saja, cepat bisa diciptakan. Misalnya kita pergi ke mana? Ke pantai. Di sini banyak pantai nih. Kita bawa lilin, kita bawa Bluetooth, kita pasang lagu memori kita. Tercipta suasana romantis. Apalagi di tengah sekarang lagi full moon kan? Wah, dengan lagu terus makan jagung bakar gitu sambil kita bercanda. Romantisme akan cepat tercipta. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya romantisme, tetapi intimacy, keintiman, kesatuan, oneness, itu yang Tuhan mau. Nah, kenapa khusus untuk para ibu, para istri di sini saya katakan ini? Karena kita pegang peranan penting. Ya, suami itu ibarat kepala, kita tuh ibarat leher. Kalau lehernya patah, kepalanya di mana? Cengklek, mengok, ya. Tapi kalau lehernya kuat, kepala pun akan tegak. Jadi kita ikut ambil peran bagaimana suami bisa menjadi kepala keluarga. Nah, di sesi bapak-bapak dijabarkan sebagai kepala keluarga itu bagaimana gitu. Tapi sekarang saya mau ngomongnya bagaimana kita sebagai penopang kepala keluarga ini. Kita juga harus ambil bagian. Kita harus berperan di sini, ya. Tapi ingat diperlukan apa tadi? Hikmat, kepandaian, dan pengertian. Kenapa diperlukan itu semua? Karena tadi kita beda. Apa yang bikin beda? Latar belakang. Sekalipun kakak adik kita berantem nggak? Ribut, kita beda pendapat gitu.
Itu satu ibu satu ayah kita beda pendapat. Apalagi ini beda ibu, beda ayah, beda keluarga, apalagi beda suku. Banyak hal yang bisa membuat kita jadi nggak sama, nggak sejalan gitu. Ya, kita beda latar belakang, kita juga beda pendidikan, kebiasaan kita, karakter kita. Semua itu membuat kita jadi dua pribadi yang sebenarnya berbeda, tetapi kita sepakat untuk menikah. Nah, sekarang masalahnya, ya waktu itu dia begitu sih Bu, sekarang aja jadi beda, dulu kan enggak gitu. Nah, tadi saya udah bilang masa promosi, sekarang udah enggak nih, udah harga asli nih sekarang. Dulu masa promosi. Nah, ibu-ibu, tapi bukan berarti kita jadi boleh mundur atau boleh jadi ya udah nyerah deh, nggak begitu ya. Tapi saya mau memberi tips-tips bagaimana kita bukan hanya mempertahankan tapi juga memelihara keluarga. Ya, seperti tadi Pak Welem doakan, biar keluarga kita menjadi berkat. Buat apa? Buat anak cucu kita, buat saudara kita, buat tetangga kita, yang mungkin tanpa kesempatan kita untuk seperti saya megang mic di sini gitu, enggak semua orang kan bisa berdiri di sini, tapi lewat kesaksian hidup kita udah jadi hamba Tuhan, kita udah menjadi saksi. Nah, saya lagi ngurusin seorang ibu yang dicerai oleh suaminya, ditalak cerai, maksudnya dikasih surat sidang mendadak gitu. Dia nggak tahu kalau suaminya punya rencana menceraikan, dia nggak tahu sama sekali. Tiba dapat surat dari pengadilan, sidang pertama minggu depan. Panik dia kaget loh. Kenapa? Memang suaminya sudah tidak tinggal serumah. Suaminya alasannya adalah kantor jauh. Jadi dia bilang, saya udah tua capek nyetir tuh dari rumah sampai kantor tuh 1,5 jam. Jakarta semacet itu, kalau lagi super macet bisa 2 jam. Saya akan kontrak kos-kosan aja dekat kantor. Jumat saya pulang kerja, pulang rumah. Senin saya berangkat lagi dari rumah. Setuju lah. Tapi mulailah minggu pertama lancar, kedua lalu mulailah nggak pulang, bilangnya lembur lah atau apa. Si istri memang sudah curiga kalau si suami punya selingkuhan, tapi nggak punya bukti. Sampai saat itu, satu saat datanglah surat itu, surat sidang pertama. Kaget dia hubungi saya, dia tanya apa yang harus saya lakukan. Saya tanya, ibu punya anak? Punya, umur 21 atau sekian lah, 20-an. Dan anaknya deket banget sama ayahnya. Jadi anaknya nangis, kaget juga, kecewa sama papahnya gitu. Di satu sisi anaknya tanya, gimana mama? Nah saya bilang, Bu, ini saatnya ibu bersaksi. Gimana Bu cara bersaksinya? Ibu jangan terima, jangan nyerah. Bu, tapi saya nggak punya uang, saya nggak bisa sewa lawyer yang kuat bagaimana gitu. Nggak apa-apa, gereja punya lawyer, kita akan dampingi. Ya, bukan soal menang atau kalah, tapi soal proses. Supaya anak ibu melihat bahwa ibu nggak nyerah, bahwa ibu bertahan. Menang atau kalah itu urusan sekian, tapi waktu proses-proses ini, anak itu belajar bagaimana menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan. Kemarin udah sidang ketiga, ya. Jadi saya tanya, saya pantau terus gimana Bu? Ya Bu, bukti-bukti juga sebenarnya lemah sih, karena si suami yang menggugat kan. Jadi dia yang harus kasih bukti dan sebenarnya dia nggak punya bukti kuat untuk menceraikan. Jadi kemungkinan untuk menang juga masih ada. Tapi sekarang si anak happy, bukan happy karena perceraian, tapi karena dia melihat si mamah ini kuat, si mamah ini bertahan. Walaupun dia nangis gitu, nggak apa-apa, sedang anak nggak apa-apa kok lihat ibu nangis, tapi maksudnya tetap ibu harus tunjukkan bahwa mama nggak setuju perceraian, mama mau bertahan, yuk bantu mama, karena anaknya udah gede ya, udah 21 udah bisa diajak ngomong gitu. Ya udah diajak ngomong, saya ketemu anaknya juga, kamu tolong mama ya, dampingin mama ya, mama lagi sedih, kamu jangan bikin mama tambah kesel loh. Iya tante gitu, ya aku kesel sama papa, jangan kesel, papa juga mungkin lagi hilaf ya. Nah yang kedua, kenapa saya suruh bertahan ya, melawan? Pertama memang jadi teladan buat anak. Yang kedua, saya katakan, ibu berharap nggak suatu saat suami ibu balik lagi? Oh mau, dia maksudnya ya bertobat apa mau gitu. Oke, tapi kalau ibu cerai, dia nggak punya alamat untuk pulang. Tapi kalau ibu bertahan, paling tidak dia tahu masih ada satu keluarga yang nunggu dia pulang. Kemungkinan dia balik itu masih jadi lebih tinggi ketimbang dia udah dicerai juga. Ya udah, saya nggak punya siapa-siapa, ya udah lanjut aja gitu.
Tapi kalau dia one day Tuhan gerakkan, Roh Kudus pimpin dia bertobat, dia tahu ada istri dan anak yang masih nunggu. Nah, itu loh peran kita. Yo, ibu ngomong enak, tapi susah ngejalaninnya. Ngerti bu, susah. Tapi susah bukan berarti gak bisa. Setuju? Kita punya Roh Kudus yang tolong kita, yang beri kita kekuatan, yang beri kita penghiburan, beri kita hikmat, kita harus bagaimana. Memang tidak semua hal atau tidak semua pertengkaran itu atau keributan itu harus dipertahankan seperti itu. Ada juga yang bercerai. Bukan harus cerai atau enggak ya, tapi kita tunggu komando Tuhan. Ya, saya ingat kisah Hosea dan Gomer. Ya, kalau nanti ibu sempat dengerin di Wanita Surgawi, saya khotbahin tentang itu. Hosea disuruh sama Tuhan nikahi Gomer, pelacur itu. Itu perintah Tuhan yang paling antik sih menurut saya. Nikahin pelacur dan beranak, punya anak dari dia katanya. Hosea nurut, dia nikahi si Gomer, punya 3 anak. Anak laki, nggak disebut anak perempuannya, anak lakinya 3. Lalu si Gomer itu kembali melacur, kembali lagi pergi dari rumah dan kembali melacur. Sakit hati si Hosea, saya udah tolong kamu, tarik kamu dari kehidupan dunia malam seperti itu, sekarang kok kamu ninggalin lagi. Nah, ternyata Tuhan punya pesan di situ. Itulah aku gitu. Umatku sudah meninggalkan aku, tapi aku mengasihi dia dan aku mau tarik dia dari kegelapan. Tapi kamu kembali melacur, kembali dalam hal rohani, maksudnya kita cinta dunia, kita nggak peduli lagi. Terus Tuhan suruh lagi untuk Hosea kedua kalinya, sekarang cari lagi dia, cintai lagi dia. Tidak disebutkan di Alkitab Hosea komplain atau ya mana bisa sih Tuhan udah dia kayak begitu. Tapi disebutkan Hosea mencari Gomer dan menebusnya. Menebusnya itu artinya Gomer sudah menjadi budak di situ. Mungkin ya udah nggak laku nih jualannya, dia jadi budak gitu. Dan Hosea kembali mencintai Gomer. Nah, saya kasih tahu, nah ibu-ibu, kalau kita belajar dari Hosea gitu, Hosea masih mau terima tuh Gomer yang udah nyakitin dia. Bukan berarti kita harus mesti kudu terima semua ya ibu-ibu ya, tapi saya mau ajarin bahwa kita harus tunggu komando Tuhan. Gak bisa, pokoknya Bu, saya sekali dia selingkuh, bagi saya tutup buku. Tunggu komando Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam keluarga kita. Papi saya bukan orang baik-baik. Papi saya dari saya umur 3 tahun itu udah gonta-ganti pacar deh. Tapi mami saya tetap setia. Dia bilang saya nggak mau dicerai, kamu mau selingkuh apa terserah. Saya cuma percaya satu saat kamu balik. Dan saya nggak dikasih tahu papi saya seperti itu sampai SMA. Udah mau kuliah mungkin saya baru dikasih tahu karena papi saya jadi punya anak gitu dari yang perempuan yang ini, dari sekretarisnya. Saya dikenalin, saya dibilang dia papi minta maaf gitu, papi gitu. Ya udah saya juga gini, contoh mami saya yang begitu setia, yang begitu diem, begitu bisa bertahan, membuat saya pun jadi bertahan. Saya kesel sama papi saya, tapi maksudnya ya udah, anak itu nggak salah, itu adik tiri saya dan saya masih berhubungan gitu, masih ya adalah konteks seperti itu, apa kabar gitu. Saya belajar dari sikap si mami yang bisa terima. Dan saya bangga dengan mami saya yang mau bertahan dan menyimpan itu semua. Dan saya tahu dia nangis kok malam-malam. Cuma waktu itu saya nggak ngeh atau nggak peduli juga ini nangis kenapa gitu, ya udah. Karena dia selalu belain si papi. Papi kok nggak pulang? Iya, papi lagi marketing ke Bandung. Bilangnya gitu. Papi saya memang seorang marketing, jadi memang perlu keluar kota. Tapi mungkin saat itu bukan keluar kota, tapi lagi tidur di mana gitu. Mami selalu tutupin. Sampai akhirnya karena sudah hamil, jadi mau nggak mau dibuka. Terus saya bilang ya udah, papi tinggal aja di sana. Pokoknya saya cuma perlu uang bulanan. Saya masih kuliah waktu itu kan, mau selesai. Terus saya juga nikah, terus saya bilang mami ikut saya. Papi udah di sana. Sampai terakhir di masa hidupnya dia datang, udah mau terakhir dia datang dan dia minta maaf kepada kami gitu. Dia bilang saya menyesal. It's okay. Terus dia tanya apa yang harus saya lakukan. Saya bilang saya udah gede,
Mami ikut saya, papi urus keluarga itu. Anak-anak itu masih lebih kecil dari saya kan, jadi dia butuh sosok papi gitu. Nggak apa-apa, go ahead. Yang udah penting papi udah bertobat. Ya walaupun udah nggak bisa balik gitu, bukan yang nggak mau balik, mami saya sampai terakhir tidak cerai gitu. Nah tapi keteladanan itu loh Bu, yang kita harus wariskan kepada anak-anak. Ya, itu yang penting. Bukan cuma ajarin hafalin ayat atau ceritain tentang Tuhan Yesus itu melakukan mujizat. Itu anak bisa dapat dari banyak sumber. Tapi yang anak gak bisa dapat itu keteladanan kita. Ya, itu yang perlu kita tunjukkan. Nah, bagaimana hubungan kita dengan suami itu yang menjadi bekal mereka juga. Ya, jadi yuk kita sekarang mau belajar untuk bagaimana kita bukan hanya mempertahankan rumah tangga tapi juga memeliharanya sehingga jadi berkat. Nah dewasa ini secara sensus pernikahan usia lanjut itu banyak yang bercerai. Kenapa? Karena mereka berkata udah saatnya saya happy. Dulu saya cuma bertahan demi anak-anak. Itu alasan mereka. Setelah anak-anak sekarang menikah semua, saya bebas, saya udah gak tahan, saya bercerai. Pernikahan usia lanjut itu, perceraian usia lanjut itu banyak sekali hari ini. Dengan alasan mereka hanya bertahan karena pertama mungkin ada yang jaga image, kedua demi anak-anak. Nah kalau kita bertahan hari ini untuk pernikahan kita, itu bukan karena hanya demi anak, tapi karena itu tugas kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya itu yang harus kita ingat. Kalau demi anak, nanti ibu akan kecewa karena anak bisa aja ngeselin kita. Anak bisa aja ninggalin kita, nyalahin kita. Mama udah bertahan demi kamu, kau tahu gini mama pergi dari dulu. Pernah dengar gak orang ngomong gitu? Ya kan, ngapain mama tungguin kamu? Mama tuh bertahan sama papa begitu demi kamu, sekarang kamu kurang ajar. Salah. Kita bertahan bukan karena siapapun tapi karena Tuhan. Tuhan kan bilang apapun yang kamu lakukan untuk aku. Ya. Jadi kita mau belajar ibu-ibu bagaimana kita harus bisa untuk bertahan itu memelihara pernikahan kita supaya kita jadi berkat. Itu aja yang kita fokus. Saya harus jadi berkat lewat keadaan apapun. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu, nggak usah dijawab sekarang, tapi mulai coba direnungkan, dihayati itu. Sebenarnya apa sih yang ibu inginkan dari pasangan? Ya nanti akan dibagikan materinya, ya Yosef dibagiin ya. Tapi sesudah sesi mungkin besok baru dibagiin ke gembala dan gembala akan bagikan kepada ibu-ibu yang mendaftar ini. Di situ saya tuliskan apa sebenarnya yang ibu harapkan dari pasangan ibu. Kita ngerti nggak mau apa nggak? Pernahkah kita kasih tahu? Tadi sempat ngobrol dengan Bu Pinkan. Masalah terbesar dari pernikahan adalah komunikasi. Cara komunikasi atau hilangnya komunikasi, terhentinya komunikasi itu yang menyebabkan gak bisa lagi mempertahankan. Apa sih sebenarnya yang ibu mau dari suami ibu? Dia tahu gak ibu mau apa? Ya, terus apakah ibu juga tahu apa yang suami ibu mau dari ibu? Gak usah dijawab sekarang, tapi coba dipikirin. Gak tahu, saya gak tahu suami saya mau apa. Bisa-bisa seperti itu gitu. Ibu mau apa? Ibu udah pernah kasih tahu belum? Ibu tahu nggak suami mau apa? Dan yang keempat, apakah ibu sudah menjadi seperti yang dia mau, yang dia harapkan? Ya coba direnungkan. Kalau dalam konseling, saya seringkali saya mencoba bersikap seadil mungkin ya, senetral mungkin kan sebagai seorang konselor. Tapi suami yang selingkuh, saya nggak selalu menyalahkan suami. Ya suami selingkuh apa itu salah apapun alasannya. Tapi saya juga mau mencelitkan mata ibu-ibu bahwa ibu juga punya peran loh dalam perselingkuhan ini. Apa perannya? Ya mesti dibongkar. Bagaimana kehidupan keluarga ini? Karena apa? Tuhan bilang kamu udah dua menjadi satu. Iya kan, walaupun yang curi tangan kanan kan tangan kiri ikut dihukum. Setubuh kita ikut dihukum, di penjara. Nggak tangan doang yang di penjara. Nah jadi ibu ambil bagian. Tapi saya udah begini. Seberapapun kecilnya ibu ikut ambil bagian. Itu yang mau kita pelajari, itu yang mau kita bongkar. Ya supaya apa? Supaya ya kita harus benar-benar benar di hadapan Tuhan.
Ya kita belum sempurna, tapi beda orang yang mau sempurna sama yang ya udahlah begini aja gitu. Ya, kita belajar jadi istri yang sempurna, jadi ibu yang sempurna. Nah, untuk itu karena dari awal saya sudah katakan bahwa ibu dan bapak ini dua pribadi yang berbeda. 44 tahun pernikahan pun masih berantem untuk hal-hal kecil. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya kompromi. Kompromi untuk apa? Bukan kompromi dengan dosa ya, tapi kompromi ya sudahlah, let it go. Atau kita ya sudah mengalah gitu. Bu, kebiasaan kalau ngalah terus nanti dia makin gede kepala. Bener nggak? Ada nggak yang ngomong gitu? Ibu nggak tahu, saya udah ngalah terus makin diinjak-injak, dia makin seenaknya. Kita ngalah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ngalah dalam batas yang wajar ya. Bukan berarti kita ditusuk, kita dipukul, kita diem aja. Ya mengalah. Enggak lah. Seorang suami KDRT kepada istrinya, ya kita coba suruh bertahan lah ya. Sampai satu saat dia kasih saya foto kalau dia itu ditusuk sama pisau kepalanya. Ditancap gitu, kena lah pokoknya, nggak tahu mau ditusuknya apa, pokoknya kena kepalanya. Terus dia tanya, Bu ini gimana? Pergi. Ya masa saya bilang sabar Bu, kepalanya dulu bocor gitu, masa sabar? Pergi Bu. Ya pertama ke dokter dan selanjutnya ibu tinggalin dulu, ibu pisah dulu. Kita rawat lagi suaminya gimana? Ya suaminya emosian, dia juga nyesel, ya maaf saya nggak sengaja, maksudnya nggak kepala sih, cuma nakut-nakutin gitu maksudnya, tapi entah gimana jadi kepala. Ya bukan berarti sabar terus diem aja gitu, enggak, kita juga harus jaga tubuh kita ya. Jadi ibu-ibu, yuk kita sekarang mesti belajar untuk bertoleransi dengan keadaan. Karena apa? Karena kita beda. Nah, apanya sih yang beda Bu? Dari tadi ngomong beda dulu. Beda apa? Cara otak kerja. Kita beda. Perempuan itu kerja otak kita tuh bisa kiri, kanan, atas, bawah. Itu perempuan. Makanya perempuan bisa kita sambil ngegoreng tapi sambil dengerin drama Korea. Bener nggak? Nah, terus sambil juga ngawasin anak atau cucu, mungkin dititipin, kita liatin sambil goreng, kita liatin tuh drama, wih, wow begini-gini, wih dia begini. Kita bisa. Laki umumnya nggak bisa. Dia cara kerja otaknya atas bawah aja. Jadi dia akan lebih konsen, lebih fokus. Nah, ada kejadian sepupu saya. Mereka pergi ke satu tempat, cari rumah di kompleks yang baru. Belum tahu, rupanya nomornya agak ngacak gitu. Jadi dia bingung, aduh ini blok C12 nomor 19 gitu. Di mana nih? Ya tanyalah ke satpam. Pak, rumah Ibu Esther nih blok C12 nomor 19 di mana? Oh, lurus gang ke-7 belok kiri. Rumahnya yang kedua di sebelah kiri. Oh, jelas dong. Ya kan si suami nanti, oh gang ke-7, tinggal hitung nih Pak, 1, nah terus 6 lagi terus belok kiri Pak, rumahnya kedua dari kiri, di sebelah kiri. Si istri merasa clear, udah jelas dong penjelasannya. Nah sambil menuju sana si istri nanya, Pak habis ini kita makan apa? Katanya di komplek ini ada seafood baru buka, enak kepiting ungkepnya. Ini beneran gitu, terus suaminya marah. Kita nyampe juga belum, kita lagi cari gitu. Kenapa mesti ngomongin makanan? Ya kan gak apa-apa, kan udah jelas tinggal gang ke-7 belok kiri. Kenapa sih? Pikirin dong abis ini makan apa. Berantem loh. Itu berantem gara-gara gitu. Karena suami fokus ke alamat. Si istri pikir ya alamat kan udah tahu, tinggal ngikutin. Ya kita pikirin yang lain. Nah bagi suami gak bisa. Malam itu mereka gak jadi makan karena berantem. Lalu ironisnya adalah waktu itu masih COVID. Dua-duanya kena COVID, nggak ngomongan, silent treatment. Nanti Bu Pinkan akan ngomong silent treatment ya. Sama-sama diem karena sama-sama kesel, jadi saling nggak tahu kalau dua-duanya kena COVID. Satu tinggal di lantai atas, satu tinggal di lantai bawah. Nah, kejadiannya adalah si istri karena ya mungkin perempuan ya kita lebih nekat ya, kita makan apa aja gitu. Nah si suami yang ngerasa udah gak enak, udah sakit, jadi tambah males makan. Jadi dia makin parah dan akhirnya meninggal. Sepupu saya yang laki-laki, tapi ya puji Tuhan di ujung hari meninggalnya mereka sempat reconcile. Ya, coba, ya saya tidak menyesali kejadian ini. Semua ujungnya juga baik gitu. Tapi coba kalau mereka bisa bahas dengan baik, kan mungkin bisa sama-sama bertahan di COVID itu karena saling mengingatkan, saling menguatkan. Ini masing-masing pisah.
Anak-anak udah kuliah di luar negeri, di luar kota semua. Jadi pada nggak tahu si mama sama papa ini sakit gitu. Karena WA masih Jawa apa-apa, tapi udah saling nggak ngomong. Nah, gimana? Makanya kita harus ngerti bahwa cara kerja tuh beda, cara kerja otak tuh beda. Jadi jangan kaget kalau sekarang saya tanya, bener gak nih si bapak kalau diajak ngomong suka tunggu, dia lagi fokus, ya kan? Ya seperti itu. Tapi itu laki-laki, kita harus memahami. Itu yang disebut pengertian, itu yang disebut kompromi. Kita ngertiin dia. Apalagi yang beda? Cara dengar. Laki-laki lebih suka sesuatu yang tegas, yang bukan tegas kencang, tapi maksudnya yang lebih straight gitu. Kalau perempuan tuh suka kan ceritanya panjang lebar gitu kan, muter-muter. Udah dia apa sih maunya? Atau ya udah deh gini. Nah, saya ya kita sama ya, bukan ya. Kita packagingnya perempuan nih, tapi isi otak kita lebih banyak kayak laki-laki. Kita lebih logik orangnya. Berdua Pikan nih saya senada nih kita nih. Nah itu yang suka bikin saya berantem sama anak saya. Anak saya perempuan, dia tuh seneng mau cerita, mau didengerin. Saya yang ngerasa gue tahu deh ceritanya kayak apa, langsung memberi solusi. Udah gini aja Jo, gini. Marahlah dia satu saat. Ma, aku gak perlu bukan jawaban mama, aku perlu waktu mama. Aku perlu mama dengerin. Aku tahu mesti apa. Nah dari situ saya belajar. Nah sebaliknya sekarang kita juga mesti ngerti. Kalau nanti kita lagi cerita suami motong, mungkin berarti kita terlalu bertele-tele nih. Atau kita terlalu bawa yang lama-lama, yang laki-laki tuh gak suka. Laki-laki suka yang hari ini dan ke depan gimana. Sedangkan kita kan suka ingetin tuh memori. Karena memang gudang kita tuh besar. Gudang otak kita tuh lebih besar daripada gudang laki-laki. Sehingga kita tuh masih punya space untuk nyimpan yang lalu-lalu. Bener apa enggak? Ingat kan masa-masa lalu? Apalagi yang nyakitin ya Bu, tambah gak hilang-hilang tuh. Ada satu kejadian lucu gini. Ini masih pacaran. Lagi mau beli kado buat keponakan si perempuan, si pacar ini. Diajaklah ke satu dep store. Waktu itu udah mau naik-naikan kelas. Si pacarnya, si laki ini bilang, udah kasih aja tas sekolah, kan kepake mau naik kelas lagi. Nah terus yang si pacarnya bilang, enggak, dia udah dibeliin sama mamanya. Udah ada tuh hadiah naik kelas, gue tahu deh. Ya kan warna apa, beliin warna lain. Dia kan pikir praktis, yang kepake yang dibeli. Sedangkan si perempuan kan enggak, dia pengen sesuatu yang lucu, yang bikin dia surprise atau apa. Udahlah simple aja, udah bikin itu bagus tuh. Ini beliin aja nih yang warna ini keren nih. Nah, terus si pacar ngomong gini, pantes ya. Kalau kamu beliin saya kado kayak begitu ya, main tunjuk aja ya. Kamu gak mikirin ya kesukaan saya apa. Beda loh waktu kamu beliin pacar kamu yang dulu. Wah, keungkit lagi. Apa sih maksudnya? Iya, dulu kamu pernah nanya waktu masih kamu pacaran sama si Ani, kamu sampai merhatiin dia warnanya, size-nya apa. Kalau buat aku asal lihat ya, kayak begitu ya. Tuh. Perempuan suka masih ngomong bawa yang lama. Nah, yuk ibu-ibu, ayo kita mulai mengerti sekarang. Pria gak suka bawa-bawa sampah yang dulu tuh gak usah. Dan memang kita juga jangan bawa sampah lagi. Udah yang udah. Kita lihat ke depan kita mau jadi apa, bagaimana, ya. Toh udah berlalu gitu. Bukan diabaikan, bukan, kita perbaiki, tapi jangan diungkit-ungkit. Setuju gak nih? Ya, kita belajar untuk tidak mengungkit-ungkit lagi. Kalaupun diulangi lagi, ya udah kita anggap ini yang baru kok gitu. Udah, ayo Pak, kita mulai lagi. Ya udah salah, oke, maaf, iya, oke. Ya, jadi pertama pendengaran mereka beda, cara pandang. Nah, pasti pernah ngalamin. Coba pernah nggak ibu minta tolong suami cari sesuatu di kulkas atau di lemari apa gitu? Terus bilangnya nggak ada, ya nggak? Pernah nggak? Pak cariin tuh rawit gitu. Dia lihat nggak ada, di laci itu loh, sayur nggak ada. Padahal kalau kita nyari, perempuan kan ketemu. Kenapa? Karena cara pandang perempuan itu lebih luas. Kita lebih begini, laki-laki lebih kayak kacamata kuda gitu, dia lebih straight. Ya,
Nah, jadi itu pemakluman itu yang disebut dengan kompromi. Karena apa? Karena kita beda. Jadi saya mau kita bukan hanya mau bertahan demi apa, tapi kita mau memelihara pernikahan kita untuk jadi berkat. Dan kita sadar bahwa kita beda. Ya. Kenapa beda? Karena memang Tuhan ciptakan manusia ini perempuan dan laki beda. Apa aja bedanya? Yaitu tadi cara kerja otak, cara pendengaran, belum lagi ditambah dengan masa lalu yang masih dibawa yang belum selesai. Itu membuat pernikahan jadi lebih rumit, harus diakui seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Minta hikmat. Ya, tadi di Amsal dikatakan diperlukan apa? Hikmat, kepandaian dan pengertian. Kepandaian soal apa? Ngatur rumah tangga, ngatur anak. Pengertian soal apa? Soal tadi perbedaan. Dan lebih lagi sekarang kita minta hikmat Tuhan. Saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana? Saya harus bersikap seperti apa? Nah, Ruth menjadi salah satu contoh wanita yang berhikmat. Bagaimana ketika Boas mengejek atau menghina anak buah Daud, dia maju kepada Daud. Dia sendiri yang maju bawa persembahan. Bukan soal persembahannya, bukan soal majunya, tapi bagaimana dia melakukan sesuatu yang berhikmat. Dan dia akui, maaf suami saya, tapi pandang saya, jangan sampai engkau bersalah kepada Tuhan. Ruth seorang yang berhikmat, contoh wanita yang berhikmat. Ya, jadi ibu-ibu kita harus belajar untuk, maaf bukan Ruth, maksud saya Abigail. Ya, jadi kita harus belajar bagaimana kita punya hikmat, dan itu hikmat berasal dari Tuhan. Bagaimana Tuhan kasih ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan beri kita hikmat. Yang kedua, kita belajar untuk mengerti, punya pengertian bahwa suami kita ini orang khusus yang Tuhan titipkan di jalan hidup kita, yang kita harus mengerti, kita harus kompromi, kita harus memiliki toleransi, dan kita harus punya kepandaian untuk mengatur rumah tangga. Apapun itu, keuangan lah, anak lah, dan ya segala hal yang harus kita atur seperti itu. Ya, jadi kita harus belajar ibu-ibu untuk punya hikmat, kepandaian, dan pengertian. Oh, cinta nggak perlu. Cinta bukan nggak perlu, tetapi cinta bukan segalanya. Cinta diperlukan, tetapi bukan segalanya. Ya, jadi yuk kita belajar. Kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, saya harap ibu-ibu punya banyak pertanyaan sehingga kita saling melengkapi, saling belajar dari, atau mau beri kesaksian atau mau cerita tentang sesuatu, silahkan. Nanti Pak Yosua yang akan guide, yang akan memandu kita. Ya, dari saya sesi ini selesai dulu. Saya tunggu dari tanya jawabnya dulu. Ya, mungkin akan lebih mendalam dengan tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya, tolong angkat tangan, nanti Pak Yosua yang akan pandu. Mari Ibu dan saudari sekalian, ada yang ingin bertanya? Gak punya masalah, atau saking udah bingungnya mau nanya. Gak usah disebutkan nama, maksudnya gak usah secara vulgar menyebutkan masalahnya, mungkin secara umum aja diceritakan. Silakan. Belum ada sepertinya. Oh gitu, saya yang tanya lagi deh. Pernahkah ibu kecewa? Atau siapa yang gak pernah kecewa dalam hidupnya? Gak ada, pasti semua kita pernah kecewa. Ya, kecewa itu hal yang biasa. Maksudnya bisa dialami oleh semua orang, termasuk oleh hamba Tuhan. Kenapa kita kecewa? Karena kita punya target tidak sesuai dengan kenyataan. Semakin tinggi target, semakin jauh kenyataan, semakin gap kecewanya semakin dalam. Bener gak? Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menyikapi ini? Saya mau kasih tahu, segala sesuatu yang didiemin itu cenderung akan menurun kualitasnya. Coba deh, kita punya rumah kosong, terus kita nggak kontrakin, kita nggak ngapain, kita diemin aja, lama-lama rusak kan? Rusak. Tapi kalau tiap seminggu sekali aja kita datang, kita bersihin, kita
kita buka jendelanya, biarkan matahari masuk, udara masuk, kira-kira lebih baik nggak? Pasti lebih baik. Rumah tangga pun begitu. Kalau kita diemin, itu akan makin bobrok, makin rusak. Masalah akan makin menggulung. Tetapi kalau setiap ada kebocoran kecil, kita langsung panggil tukang. Ada sampah langsung kita buang, itu akan lebih bertahan. Ya, itu karena kita pelihara. Untuk memelihara perlu waktu, perlu tenaga, pasti. Tetapi untuk memperbaiki, untuk merenovasi itu perlu waktu yang lebih panjang, tenaga yang lebih banyak, dan mungkin uang yang lebih besar. Nah, itu juga rumah tangga kita. Jadi kalau ada hal-hal kecil, segera perbaiki, segera beresin. Jangan diemin. Sesuatu yang didiamkan cenderung akan lebih rusak keadaannya, kualitasnya. Ya, makanya silent treatment itu sesuatu yang salah. Ya. Terus apalagi yang mesti kita ketahui soal penguasaan diri. Nah, Tuhan ngomong lewat Paulus Galatia 5:22, buah roh, salah satu buah roh adalah penguasaan diri kan. Ya. Nah, ini hal yang penting karena kenapa? Semakin kita pandai mengontrol diri kita, semakin kita bisa mengendalikan diri kita, semakin kita jarang kecewa. Semakin kita nggak bisa kontrol, semakin kita nggak karuan, kita akan cenderung sering kecewa. Coba kalau kita bisa kontrol, ekspektasi kita juga kita bisa atur, terus apa yang menjadi respon kita juga kita bisa atur. Kita bukan nggak pernah kecewa, tapi akan semakin kurang atau semakin tidak berat kecewa kita. Nah, terus saya juga mau ingetin gimana supaya kita nggak terlalu kecewa atau tidak mendalam kecewanya. Belajar mengampuni. Ini poin yang sangat penting. Mengampuni dan apa? Melupakan. Itu firman Tuhan, bukannya aturan dari GSKI Petra atau GSKI Sinode, bukan. Firman Tuhan katakan mengampuni dan melupakan. Siapa yang di sini yang pernah bilang, saya bisa ngampunin Bu, tapi saya nggak pernah bisa lupa? Ada kan? Nah, tapi firman Tuhan katakan mengampuni dan melupakan. Saya bukan bilang ibu-ibu jadi amnesia atau lupa segala sesuatu, bukan. Tetapi maksudnya jangan mengingat-ingat lagi, jangan mendendam, jangan menjadi kepahitan. Maksud melupakan itu seperti itu. Kita nggak bisa bohonglah kalau maaf ya suami kita selingkuh terus kita tidur sama dia tiap hari terus kita lupa dia pernah selingkuh. Rasanya kita nggak lupa. Tetapi cara mengingatnya itu udah berbeda. Bukan karena benci, bukan karena dendam, tapi karena kita belajar. Oh, saya belajar karena saya juga ambil bagian dari kesalahan ini. Apa yang salah? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, cara mengingatnya jadi berbeda, jadi berbalik. Bukan lagi menuduh dia, bukan lagi mempersalahkan dia semata-mata, tapi menjadi koreksi buat kita. Apa yang salah? Seperti tadi saya bilang, karena sudah menjadi oneness, sudah menjadi satu kesatuan, satu keintiman. Gak mungkin dia salah sendirian, sekalipun kita salahnya cuma 10%. Nah, tapi apa nih yang salah bagian saya? Nah, kita belajar dari situ. Itu artinya kita udah mengampuni dan melupakan. Kita tidak ungkit lagi, kita tidak mengingat-ingat lagi terus atau nyindir-nyindir. Nah, oh ya, satu hal yang saya lupa, Bu, kalau ibu berantem, ya, dan untuk semua nih, untuk kalau ibu berantem atau ribut masalah apa, kasih judul. Soal kecil kata ibu, iya benar soal kecil banget, tapi bisa jadi gede kan? Itu kenapa? Karena nggak dikasih judul. Ibu berantem soal apa nih? Soal sambel. Ibu kasih judul, yuk kita berantem, ayo soal sambel. Apa sih? Seberapa panjang sih berantem soal sambel? Tapi begitu bawa mertua, bawa ipar, memang mama kamu yang gak ngajarin, sambal aja gak becus, mamaku enak bikinnya. Pantes tuh adik kamu juga dicerai tuh, udah bawa-bawa pada soal sambal keasinan doang. Nah, yuk, salah satu triknya adalah setiap berantem kasih judul. Jangan lewat dari judul itu dan jangan bawa-bawa keluarga. Kita berantem aja berdua, udah. Apa sih yang bisa panjang sebenarnya? Coba soal apa, baju serikanya nggak benar atau terlalu lama ditekan sehingga gosong atau apa gitu. Ya udah. Tapi
Tapi kalau udah merembet ke ipar mertua, wah udah deh, udah nggak akan selesai itu. Jadi gedenya jadi begitu, ya Bu ya. Ya, mulai sekarang bikin judul ya. Bikin judul, ayo kita berantem. Gitu ya Bu. Nah, jadi terluka atau kecewa itu satu hal, tapi membiarkan luka itu berkembang atau ada terus di hati kita itu hal lain. Itu yang harus kita kontrol. Maka Amsal 4 ayat 23 katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang harus jaga? Kita. Bukan suami kita yang jaga hati, kita yang jaga hati kita. Kita mau benci, kita mau happy, kita mau bagaimana, tergantung mindset kita. Makanya Paulus juga katakan, perbaharui akal budimu. Itu penting. Kenapa? Karena kita mau happy atau apa, semua bagaimana kita mengatur hati kita. Jadi sekarang apapun masalahnya, bagaimanapun keadaan suami, kita nggak bisa mundur, kita sudah punya komitmen untuk maju terus, ya. Tapi kita membekali diri kita bahwa kita ngerti sekarang, oh dia begitu karena memang masa lalunya. Kita malah timbul empati kepada dia. Kenapa dia begitu? Memang karena kita beda. Ayo kita atasi perbedaan. Kita minta hikmat. Ya, kita harus ngerti bahwa cara kerja otaknya beda, cara pandangnya beda, cara dengernya beda. Ya, terus ya belum lagi ditambah dengan luka-luka masa lalu dia, kita akan lebih mengerti, akan lebih bisa memahami kenapa dia begitu. Ya, nah dalam kehidupan kita secara umum kita kenal ada 4 musim kan. Ya, di Indonesia cuma ada 2, tapi di Barat kan ada 4 musim. Ada musim semi, di mana semua bunga sedang berbunga-bunga. Nah, itu masa-masa pacaran, masa tunangan, bunga-bunga di mana-mana, ya. Lalu masuk masa pernikahan, mulai ada gugur bunganya. Ya, mulai kelopaknya turun-turun nih, udah mulai 10 tahun, 15 tahun, apalagi udah 44 tahun, udah mulai botak tuh bunganya ya Bu ya. Nah, terus apalagi ditambah musim dingin. Wah, udah makin masing-masing pakai selimut. HP yang dulu boleh digeletakin di mana aja sekarang udah di lock. Wah, double lock lagi sekarang. Udah nggak bisa buka kita karena udah masing-masing. Nah, lalu muncul lagi musim panas, di mana semua jemuran, apalagi kalau orang bule di Bali ini kan, wah mereka pakai baju minim banget kan. Kenapa? Karena wah mau menikmati hangatnya matahari. Nah, demikian juga musim kehidupan pernikahan kita. Ya, ada masanya semua berbunga-bunga. Nah, tapi ada masanya memang gugur karena kecewa, karena masalah-masalah, dan lalu mulai diem-dieman, mulai saling menjaga sikap dan sebagainya di musim dingin, sampai timbul lagi nanti perbaikan musim panas. Nah, kita nggak bisa hindari 4 musim itu. Tapi yang saya mau Bapak, Ibu-ibu semua ini sekarang memperpanjang musim summer kita dan musim spring kita. Sedangkan musim gugur kita hindari, musim dingin kita percepat. Kalau saya cuma sehari, setengah hari kalau perlu. Yang lainnya semua kita saling terbuka, hangat, bunga di mana-mana. Dan itu tergantung dari ibu, tergantung dari kita. Kita pegang peranan penting dalam keluarga ini. Ya, jadi kita mau belajar bagaimana menjadi seorang istri yang bisa bertahan dalam penderitaan, bisa berbuah, bisa menjadi berkat untuk suami dan anak-anak kita, juga keluarga besar kita. Mau ibu-ibu? Mau. Ya. Sekali lagi saya kasih tahu, sulit tetapi bisa. Sulit tapi bisa. Kalau kita berkata Tuhan saya mau, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita hikmat. Ya, karena ya kita milik Tuhan, kita percaya Tuhan, aku milikmu, keluarga ini milikmu, beri saya hikmat jadi istri yang memberkati keluarga, memberkati suami, bentuk saya lewat segala keadaan ini. Tidak mudah, Tuhan ngerti kok itu gak mudah. Tapi kalau Tuhan katakan kamu harus jadi berkat, kamu harus jadi garam, harus jadi terang, pasti Tuhan beri kita kemampuan, Tuhan beri kita kesanggupan. Ya, oke, terakhir saya mau katakan, kebersamaan kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita itu gak lama. Hidup kita ini singkat. Maka jaga setiap kata, setiap laku kita agar kita tidak menyakiti orang-orang yang kita cintai. Amin.
mungkin masih ada yang mau tanya. Iya, mungkin ada yang Masih ada 10 menit kita Iya. sebelum kita Kurang masuk lebih dalam ada dinner. Tapi di sini ada beberapa studi kasus yang nggak mau disampaikan. Oh, boleh. Jadi ini untuk jadi bahan umum. Saya akan bacakan, Ibu Esther, izin. Yang pertama, suami yang nggak mau bekerja, ya, jadi hidup di bawah standar dan rasanya sebagai pasangan salah memilih pasangan. Lalu kasus keduanya adalah suami full kerja, semua diberikan ke istri sampai ngurus anaknya, kurang lebih begitu. Sehingga sebagai ayah tidak hadir bagi anak-anaknya. Nah, akhirnya anak-anaknya nggak punya mental toughness, nggak punya kekuatan untuk ngadepin kehidupan, kurang lebih seperti itu. Karena nggak ada keteladanan ayah maksudnya. Oke. Yang pertama, suami yang nggak kerja. Ya, nggak. Gini, ada hal yang memang bisa kita bicarakan secara umum, ada yang sifatnya doktrinal, ada yang sifatnya pastoral. Pastoral itu harus secara khusus. Nah, saya mesti tanya nih, nggak kerjanya sejak kapan? Kalau sejak dulu nggak pernah kerja, itu ibu yang salah. Kenapa mau? Dong, kalau nggak kerjanya karena PHK, baru aja, kan jadi beda kasusnya. Jadi kenapa? Anggaplah kalau dari dulu, ya udah Bu, itu mah terima nasib. Ya bukan gitu, tapi maksudnya ya memang udah dia males gitu, udah seperti itu. Kenapa ibu dulu mau? Oke, sekarang kita bukan ngomong masa lalu, menyesali masa lalu. Sekarang ke depannya gimana? Ya, nah kita sekali lagi saya katakan istri ini supporter bagi suami. Tapi sekarang si kepala ini loh yang nggak punya power malah karena nggak kerja itu. Sekarang gimana? Nah, ibu harus sementara rumah tangga harus jalan terus. Uang harus diperlukan terus gitu. Bagaimana caranya? Ibu kerja apa enggak? Tadi disebutkan ibu yang kerja ya? Ibunya bekerja. Ibu kerja, ibu yang mencukupi. Nah, jadi suami yang jaga anak gitu. Enggak juga. Jadi suaminya hanya ngabisin uang rokok atau bagaimana gitu. Jadi emang nggak mau kerja. Nggak mau, artinya bukannya karena ini memang nggak mau. Ya itu mungkin lebih baik suaminya dikonselingin secara khusus kali ya. Kita soalnya mesti tahu dulu kenapa nggak maunya, apa sebabnya, apa ada kekecewaan atau istrinya terlalu dominan sehingga dia ngerasa nggak perlu kerja. Nah, ada satu anak pacaran. Anak ini perempuannya udah umur 29. Dia temuin saya, "Tante, gimana ya?" katanya. Ini boleh nggak kalau saya nikah pacar saya 2 tahun lebih muda? Saya bilang nggak masalah kalau sama-sama dewasa. 2 tahun nggak berapa lah, banyak yang lebih jaraknya lebih banyak juga nggak masalah, tergantung kedewasaan. Iya, dia tuh cinta Tuhan banget tante gitu. Oh ya bagus dong gitu. Iya, dia cinta Tuhan banget. Tapi keluarga saya nggak setuju. Nah, apa alasannya nggak setuju? Ya sekarang sih dia lagi nggak kerja. Oh, nggak kerjanya kenapa? Dikeluarin atau gimana? Enggak, dia tuh mau jadi hamba Tuhan. Ya nggak salah mau jadi hamba Tuhan. Terus ya jadi dia tuh mau sekolah aja. Jadi nggak mau kerja biasa gitu loh. Terus kenapa juga nggak sekolah, masuk aja gitu? Iya, karena sponsornya, omnya itu meninggal. Jadi dia tuh ternyata sudah kuliah sampai tingkat berapa semester 4 kali ya. Terus omnya yang sponsorin dia meninggal, jadi dia stop. Nah, dia lagi cari sponsor lagi, belum ketemu gitu. Oke, sampai belum ketemu, sekarang dia kerja loh. Iya sih tante, dia kerja nyambi gitu. Sebagai apa? Tukang ojek. Sebenarnya nggak apa-apa, ojek itu sesuatu yang halal kok gitu. Lalu kenapa keluarga kamu nggak setujunya? Kan justru nunjukin dia kerja keras loh sampai gojek aja mau. Ya menurut keluarga saya dia males. Nah, saya mesti tahu nih standar males tuh apa gitu, sampai mana nih? Kalau dia udah ngegojek segala nih. Nah ternyata setelah terbuka, jadi ini laki-laki dia hanya ngegojek sampai habis dia dapat cukup duit buat makan. Udah, nggak mau lebih, walaupun itu jam 10 udah 10 pagi udah dapat, udah dia pulang. Dia nggak mau gitu lebih lagi. Saya pikir ngegojeknya mati-matian, bilang enggak ternyata. Makanya keluarganya bilang males. Terus saya tanya lah, dia kan ngekos, terus gimana? Aku yang bayarin kosnya. Loh, kok kamu gitu? Iya kan dia nggak cukup. Loh, dia bukan nggak cukup, dia nggak mau cukupin. Beda nih. Kecuali dia udah kerja sampai malam tapi masih belum cukup. Oke, kamu support. Tapi ini dia memang stop hanya untuk jajan makan berapa hari ini 100, ya udah 100. Udah dia pulang terus main game. Itu masalahnya. Saya bilang, mau nggak
kita coba. Apa tante? Stop kasih support. Udah tante. Terus dia jadi mesti bayar kos dong. Jadi dia nggak makan kan? Dia sakit, masuk rumah sakit. Aku bayarinnya lebih mahal rumah sakit. Jadi saya bayarin lagi kosnya. Jadi rupanya itu yang membuat dia keluarganya nggak setuju. Nah terus saya tanya, kenapa kamu bertahan sama dia? Karena ternyata dia itu dulunya punya pacar, pas mau nikah tiba-tiba keluarganya si pacarnya ini mutusin dia. Udah mau nikah tinggal berapa minggu gitu, udah sewa segala macam. Di situ kecewa banget dan ketika dapat lagi dia bertahan. Apapun keadaannya, gue nggak boleh putus lagi. Saya bilang kamu salah. Kecewa itu ya udah satu hal, saya ngerti kecewa, tapi jangan karena ini terus kamu jadi nggak mau pakai logika lagi, nggak mau gagal lagi. Nah rupanya penyebabnya itu. Nah kita mesti tahu dulu kenapa si bapak ini jadi malas, kenapa penyebabnya? Apakah ibunya terlalu dominan sehingga dia merasa ya udahlah dia aja yang kerja? Bisa loh, sangat bisa, dan banyak perempuan sekarang yang maco, ibu-ibu yang dominan banyak sekali. Ya jadi secara pastoral saya harus tahu dulu apa kira-kira udah berapa lama, umur berapa, punya anak apa enggak, hidupnya di mana sama keluarga atau sama orang tua hidupnya seperti apa. Ya tapi pada dasarnya kalau untuk yang belum nikah, kamu harus ngerti siapa pacar kamu, bukan hanya siapa pacar kamu, siapa keluarganya. Kenapa? Kita orang timur, kita nikah bukan hanya satu orang, kita nikah dengan keluarganya. Kita harus kenal ya kebiasaannya apa dan sebagainya, karena itu akan terbawa menjadi pola hidup dia. Makanya mungkin saya perlu tanya lagi, apakah ayahnya juga begitu? Apakah mungkin saudara-saudaranya seperti itu? Jadi panjang ceritanya ya, jadi mesti pastoral seperti ini. Terus satu lagi, kenapa nggak mau? Ayahnya itu full bekerja, tidak mau mengurusi apa yang ada di rumah tangga, memberikan tanggung jawabnya semuanya ke istri. Lalu ya bilang bahwa ya udah semuanya, yang penting saya kan kasih uang, kurang lebih begitu. Iya. Nah itu kesalahan memang pernikahan di Indonesia. Nah jadi untuk adik-adik yang belum nikah nih, ada kan yang belum nikah ya, itu harus diomongin dari awal bahwa tugas bapak itu bukan hanya cari uang tok, ya, tapi kita harus berbagi kerjaan. Bukan berarti dia harus cuci pel, harus bukan. Kalau bisa begitu ya syukur. Sabtu kamu ya yang bebersih, saya hari biasanya. Apalagi kalau dua-duanya kerja, kita harus fair bagi tugas gitu. Nah, masalahnya kalau anak tidak, jadi anaknya nggak dapat perhatian gitu ya. Ya itu mesti diomongin sih bapaknya bahwa uang tuh bukan segalanya. Mungkin harus dikasih contoh-contoh bagaimana anak yang cukup segalanya tapi fatherless seperti itu akan lebih parah daripada anak yang ya dalam hidup sederhana tapi dalam kasih yang lengkap gitu. Ya, Tuhan tuh adil. Tuhan sangat adil. Anak yang ayahnya nggak ada karena meninggal sama anak yang ayahnya nggak ada karena pergi atau cerai atau tidak bertanggung jawab seperti itu beda pertumbuhannya. Seakan-akan Tuhan menggantikan ketika ayahnya nggak ada itu, yang meninggal itu, karena memang ya Tuhan yang ambil gitu, Tuhan ikut tanggung jawab. Ya, saya rasakan sendiri anak-anak saya gitu, mereka nggak kekurangan kasih ayah, ditinggal waktu umur 15 dan 17. Maksud saya anak pertama umur 17, anak kedua umur 15, bukan ditinggal 2 kali itu, tinggal 17 sama umur 15. Mereka sampai sekarang nggak bilang bahwa aduh aku kehilangan kasih papa nggak seimbang, enggak sih. Dan ibu-ibu yang kita ngebesarin sendiri, Tuhan akan beri kita hikmat, beri kita spesial untuk bisa didik mereka. Percaya deh, ya Tuhan akan kasih kita kekuatan lah untuk itu. Nah kalau yang bapaknya seperti itu ya sebaiknya ya kita ketemuin, kita ajak, dikasih pengertian, diedukasikan. Bahaya banget. Dan memang terus terang banyak keluarga yang belum siap punya anak. Bukan belum siap berumah tangga, tapi belum siap punya anak karena tidak berani bertanggung jawab. Ya, kita ingetin anak itu adalah, kita harus didik anak untuk menjadi warga kerajaan surga. Bukan cuma lulus
sarjana, tapi menjadi warga kerajaan surga. Itu yang tanggung jawab orang tua harusnya. Gitu. Oke, mungkin terakhir. Ya, sambil saya menginformasikan bahwa saya tahu mungkin kendala kerahasiaan, maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih bisa mengirim melalui WhatsApp, nanti juga akan diolah pertanyaannya di sesi berikutnya ya. Sambil berjalan, Ibu, satu kasus lagi mungkin menghadapi anak yang jadi laki-laki yang jadi kemayu, begitupun juga anak perempuan yang jadi tomboy, kurang lebih seperti itu. Maksudnya sebagai orang tua bagaimana? Sebagai orang tua, karena yang terjadi ayahnya akhirnya mukulin dengan luar biasa. Ya. Oke, itu mestinya di sesi khusus buat kita akan ada seminar berikutnya. Bukan di sini, maksud saya kita akan bikin seminar di Solo. Itu khusus buat orang tua dan anak. Kalau ini kan fokus kita pasangan ya. Tapi ya sedikit menyinggung itu, terima mereka dulu. Kalau saya akan terima dulu mereka. Karena ada satu ya, saya belajar dari seorang aktivis kita. Dia punya anak juga begitu. Lalu dia tanya ke Pak Eras, waktu itu Pak Eras masih sehat itu, dia tanya, Pak gimana? Bapak bilang, terima dulu apa adanya. Kalau kamu buang dia, kamu tolak dia akan lebih parah gitu. Terima dulu sambil kita perbaiki. Udah nggak bisa Pak, udah parah. Ya udah jangan praktek kalau bisa. Maksudnya jangan punya pasangan. Ya udah, memang udah lahirnya dengan mungkin ya sedikit gemulai atau segitu maconya, tapi jangan sampai dia punya pasangan lalu jadi hidup dalam hubungan yang salah gitu. Biarkan dia hidup sendiri, kamu dampingin. Saya ingat jawaban Pak Era seperti itu. Tapi itu sekali lagi itu pastoral, jadi kasus per kasus beda. Tapi secara intinya adalah kasihi dia, terima dulu dia. Bukan terima dosanya, terima jiwanya, terima keberadaannya. Karena kan dia juga terbentuk yang mungkin dari keluarga atau mungkin dari pergaulan juga bisa. Ya, jadi jangan cepat-cepat memutuskan langsung, nggak mau, bukan anak saya, malu saya punya anak seperti itu. Jangan. Oke?